Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibdan Fadil akan melakukan pembahasan ulang mengenai soal asesmen bab 3 yang sudah diberikan oleh guru saya. Jadi untuk soal yang pertama yaitu diketahui reaksi P tambah Q menjadi R tambah S. Pernyataan yang benar untuk menunjukkan laju reaksi adalah, jawabannya adalah C. Mengapa C? Karena VP sama dengan minus delta P per delta T. Di sini menunjukkan bahwa P itu bernilai negatif dan di sini juga P-nya bernilai negatif. Jadi jawabnya adalah C. Setelah kita ke soal nomor 2 yaitu suatu percobaan menghasilkan data seperti berikut. Yang mana di sini sudah tertera konsentrasi dan juga waktu. Dan pertanyaannya adalah laju reaksi rata-rata pada 20 detik pertama adalah. Langsung saja kita masukkan data tersebut ke dalam rumus. Oke, kita masuk. Jawabannya adalah waktu sama dengan kita gunakan rumus Vm3 dikurang Vm1 per Vs3 dikurang Vs1. Setelah itu kita masukkan datanya 0,6 kurang 0 per 20 kurang 0. Sama dengan 0,6 per 20 dan jawabannya adalah 0,03 N. Yang mana di sini jawabnya adalah C, 0,03 M per detik. Baiklah, masuk kita ke soal yang ketiga yaitu dalam suatu reaksi setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Reaksi pada 80 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius adalah titik-titik kali lebih cepat. Jadi kita masuk saja ke rumusnya yaitu diketahui T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 80 derajat Celcius, kelipatan 2 kali, kenaikan suhu 10 derajat Celcius, ditanya V2 titik-titik V1. Jawabnya adalah V2 sama dengan V1 kelipatan 2 kali T2 kurang T1 per 10 sama dengan V1 kelipatan 2 80 kurang 20 per 10 V1 kelipatan 2 pangkat 6 sama dengan 64 kali. Jadi jawabannya adalah D, 64 kali. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 4. Suatu reaksi berlangsung seperti persamaan berikut. P tambah 2Q menjadi R. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Yang mana di sini sudah tertera semua data percobaan pertama, kedua, dan ketiga. PM, QM, dan juga VM per S. Yang mana pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, tentukan persamaan laju reaksinya. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Yang pertama kita tentukan ORDM data 1 dan 2. Langsung saja kita masukkan V1 per V2 sama dengan K P pangkat M Q pangkat N per KP pangkat M Q pangkat N. 0,04 per 0,02 sama dengan 0,2 M 0,1 N per 0,1 M 0,1 N. Setelah itu 0,04 per 0,02 sama dengan 0,2 per 0,1. Kita bagi kembali, 0,4 per 0,2 sama dengan 2M. 2 pangkat 1 sama dengan 2M. M sama dengan 1. Jadi nilainya adalah M sama dengan 1. Kita masuk ke ORDN ataupun data ketiga dan kedua. V3 per V2 sama dengan K 0,1M 0,3N per K 0,1M 0,1N. 0,18 per 0,2 sama dengan 0,1 M 0,3 N per 0,1 M 0,1 N. Kita bagi kembali, 0,18 per 0,2 sama dengan 0,3 N per 0,1 N. 9 sama dengan 3 pangkat N, 3 pangkat 2 sama dengan 3 N sama dengan 2. Jadi untuk nilai M-nya adalah 1 dan nilai N-nya adalah 2. Di sini persamaannya adalah V sama dengan K P Q pangkat 2. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 5. Pertanyaannya, apabila keempat percobaan ini diukur, percobaan manakah yang memiliki laju terbesar? Jawabannya adalah percobaan D. Karena kenapa? Karena semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksi dan semakin pekat suatu larutan maka semakin cepat laju reaksinya. Bila kita masuk ke soal nomor 6, diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 sekon. Ditanya berapakah laju reaksi pembentukan I2. Jadi langsung saja kita masuk ke rumusnya. Diketahui delta C sama dengan 0,002 mol per liter, delta T sama dengan 10 sekon, ditanya V. Jawabannya adalah V sama dengan delta C per delta T sama dengan 0,002 per 10, V sama dengan 0,0002 sekon. Jadi jawabannya adalah 0,0002 sekon. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 7, yaitu diketahui persamaan reaksi A tambah 3B menjadi 2C tambah 2D, molaritas B mula-mula 0,9986 M. Dan dalam waktu 13,2 menit, molaritas B berubah menjadi 0,9746 M. Berapakah kecepatan reaksi rata-rata selama waktu tersebut dalam M per detik? Jadi langsung saja kita masuk ke rumusnya. A tambah 3B menjadi 2C tambah 2D. Diketahui M1 0,9986 dan M2 0,9746.
Ditanya V. Jawabannya adalah A tambah 3B menjadi 2C tambah 2D. Kita masukkan nilai M dan B, yaitu 0,9986 dan 0,240. Kita operasikan menjadi 0,9746. Dan di sini kita buat V sama dengan sisa per waktu, yang mana kita masukkan nilainya langsung menjadi 0,0240 per 792 sama dengan 3,03 kali 10 pangkat min 5. Setelah itu kita buat kembali V sama dengan bereaksi per waktu. Kita masukkan nilainya 0,0240 per 792, yang mana hasilnya, jawabannya adalah 3,03 kali 10 pangkat min 5 mol. Baiklah, kita masuk ke bagian perbaikan yang nomor 1. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Berdasarkan data di atas, berapakah order reaksinya? Yang mana di sini sudah tertera semua data percobaan pertama, kedua, dan ketiga. SM, TM, dan juga VM per S. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini kita menggunakan data 1 dan 2. Langsung saja kita masukkan data-datanya, yang mana tadi V1 itu adalah 0,6M dan 0,25N. V2-nya adalah 0,3M dan juga 0,25N. Setelah itu kita operasikan kembali menjadi 0,8 per 0,2 sama dengan 0,6M per 0,3. 4 sama dengan 2M, 2N sama dengan 2M, M sama dengan 2. Jadi nilai M-nya adalah 2. Setelah itu kita masuk ke ORDN, data ketiga dan kedua. V3 per V2 sama dengan 0,3M, 0,5N per 0,3M, 0,25N. Setelah itu kita masukkan 0,16 per 0,2 sama dengan 0,5 per 0,25. 8 sama dengan 2N, 2 pangkat 3 sama dengan 2N, N sama dengan 3. Jadi untuk nilai M dan juga nilai N adalah 2 dan juga 3. M tambah N sama dengan 5. Kita masuk ke soal nomor 9. Pertanyaannya, jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi dengan berdasar teori tumbukan. Jadi suhu sangat mempengaruhi teori tumbukan. Karena jika suhu meningkat, energi aktivasi juga meningkat sehingga tumbukan lebih banyak terjadi dan reaksi berjalan cepat. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 10, soal terakhir. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi saat suhu 20 derajat Celcius adalah Xm per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini jawabannya adalah V2 sama dengan V1 kelipatan 2. V2 sama dengan V1 kelipatan 2, 60 kurang 20 per 10. V2 sama dengan V2 pangkat 4. V2 sama dengan 16V. Jadi jawabannya adalah V2 sama dengan 16V. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya. Fastabiqul khairat, manjadda wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.